India baru-baru ini berhasil mendaratkan wahana di bulan dengan biaya yang bahkan lebih rendah daripada anggaran sebuah film luar angkasa Hollywood. Negara ini tengah melaju menjadi kekuatan dunia, ditopang ekonomi yang berkembang pesat dan bahkan memiliki jembatan kereta api tertinggi di planet ini. Namun berdirilah di pusat Mumbai dan gambaran yang muncul terasa sangat berbeda. Sebuah gedung pencakar langit pribadi bernilai miliaran dolar menjulang tinggi. Sementara tepat di bawah bayangannya, keluarga-keluarga miskin harus memilah sampah beracun dengan tangan mereka sendiri hanya agar bisa bertahan hidup. Bagaimana mungkin sebuah negara yang mampu mencapai bulan masih membiarkan jutaan warganya hidup jauh dari cahaya kemajuan? Hari ini, kita akan melihat sisi gelap yang jarang dibicarakan dari salah satu kekuatan besar yang sedang bangkit. 1. Terlahir dengan sebuah cap. Di banyak wilayah India, perjalanan hidup seseorang masih dapat dimulai dengan sebuah identitas yang sama sekali tidak pernah ia pilih. Seolah ada cap tak terlihat yang sudah menentukan arah hidup bahkan sebelum seseorang mampu memahami dunia di sekelilingnya. Sistem kasta telah berusia ribuan tahun. Ia lahir sebagai bentuk pembagian sosial kuno yang menempatkan masyarakat ke dalam kelompok pekerjaan dan kedudukan yang sangat kaku. Konstitusi India memang telah melarang diskriminasi berdasarkan kasta sejak puluhan tahun lalu dan secara resmi menjunjung kesetaraan. Namun dalam kehidupan nyata, bayan-bayan hierarki lama itu belum benar-benar hilang. Ia masih dapat memengaruhi siapa yang memperoleh pendidikan, siapa yang masuk ke pekerjaan formal, bahkan siapa yang dianggap pantas menikah dengan siapa. Sekitar 16% penduduk India, atau kurang lebih 200 juta orang, berasal dari kelompok yang dikenal sebagai Dalit. Selama berabad-abad, komunitas ini mengalami pengucilan sosial berat dan pernah dipaksa melakukan pekerjaan yang dianggap paling rendah dalam masyarakat. Data sosial ekonomi dan laporan kelompok hak asasi manusia menunjukkan bahwa berbagai penghalang masih mengikuti kehidupan mereka. Di sebagian desa, ada orang yang masih dilarang mengambil air dari sumur tertentu. Di kota modern, hambatan itu berubah bentuk. Jumlah Dalit yang berhasil mencapai posisi pimpinan perusahaan tetap sangat kecil. Bagi kelompok termiskin, identitas sosial semacam ini bahkan dapat berubah menjadi penjara ekonomi. India termasuk negara dengan jumlah besar penduduk yang terjebak dalam utang turun-temurun. Laporan Ketenagakerjaan Internasional pernah memperkirakan sekitar 11 juta orang hidup dalam kondisi berat yang menyerupai perbudakan karena jeratan tersebut. Polanya sering dimulai dari sesuatu yang terlihat kecil. Sebuah keluarga yang putus asa meminjam uang, mungkin hanya sekitar $50, demi bertahan setelah musim hujan yang buruk, membayar biaya pengobatan, atau membiayai pernikahan seorang anak perempuan. Kemudian bunga yang ditetapkan pemberi pinjaman informal menjadi begitu tinggi, sehingga secara matematis utang tersebut hampir mustahil dilunasi. Sebagai gantinya, mereka bekerja bertahun-tahun. Mereka menghabiskan hari di tungku buatan batu bata yang panas, lahan pertanian, atau tambang batu. Dalam beberapa kasus, utang itu bahkan bertahan lebih lama daripada orang tua yang pertama kali meminjamnya. Anak-anak kemudian meninggalkan sekolah dan mewarisi beban yang tidak pernah mereka buat. Pinjaman kecil yang awalnya digunakan untuk bertahan hidup, akhirnya berubah menjadi kewajiban seumur hidup kepada satu pemberi kerja. Di wilayah pedesaan, ada pula bentuk kekuasaan lain yang sebenarnya tidak pernah diberikan secara resmi oleh hukum negara. Dewan Desa Informal yang dikenal sebagai Khap Panchayat masih dapat menentukan keputusan pribadi masyarakat, terutama dalam urusan pernikahan. Mereka dapat menetapkan siapa yang boleh menikah dengan siapa berdasarkan kasta maupun batas wilayah desa. Mahkamah Agung India sendiri telah mengecam keras keputusan-keputusan semacam itu karena berada di luar kerangka hukum. Dalam sejumlah kasus, pembangkangan terhadap keputusan tersebut juga membawa konsekuensi yang sangat berat. Semua ini tidak bertahan hanya karena adanya niat buruk individu. Masalahnya jauh lebih rumit. Hierarki tradisional, kemiskinan ekstrem, dan sistem utang informal saling terikat begitu kuat, sehingga hukum yang ditulis di ibu kota hanya akan berarti jika benar-benar ditegakkan di tingkat lokal. Dan di wilayah pedalaman yang sangat luas, tempat sebagian besar masyarakat India tinggal, penegakan itu bisa menjadi tantangan yang luar biasa besar. 2. Beban yang dipikul perempuan. Di beberapa bagian India, terlahir sebagai perempuan dapat berarti memulai kehidupan dari posisi yang sudah tertinggal.
Proporsi perempuan yang bekerja lebih rendah dibandingkan banyak negara dengan tingkat ekonomi serupa. Ruang publik tidak selalu aman. Dan di balik semua itu masih terdapat kecenderungan lama yang sulit hilang. Sebagian keluarga lebih menginginkan anak laki-laki daripada anak perempuan. Jejaknya terlihat dalam angka. Dari tahun ke tahun, India berada di bagian bawah berbagai peringkat kesenjangan gender dunia. Preferensi tersebut juga memiliki harga ekonomi. Namanya adalah mahar pernikahan. Praktik itu secara resmi dilarang sejak 1961, tetapi tidak pernah benar-benar menghilang. Dalam cara pandang yang paling dingin, seorang anak perempuan dapat dianggap sebagai beban pengeluaran yang harus dibayar keluarga ketika ia menikah. Ketika pembayaran tersebut menjadi sumber perselisihan, perempuan dapat menghadapi akibat yang sangat serius. Menurut statistik nasional resmi India, lebih dari 6.000 tragedi berat yang berkaitan dengan mahar pernikahan tercatat hanya dalam tahun 2023. Lebih dari 6.000 dalam satu tahun. Dan sejumlah peneliti memperkirakan angka sebenarnya bisa lebih tinggi karena sebagian kasus diduga tercatat sebagai kecelakaan. Mengapa keadaan seperti ini terus berlangsung? Jawabannya bukan sekadar tradisi. Ada perhitungan ekonomi di belakangnya. Ketika anak perempuan dipandang sebagai biaya, sementara anak laki-laki dianggap sebagai investasi bagi masa depan keluarga, kemiskinan membuat ketimpangan itu semakin tajam. Ini bukan tentang mengatakan bahwa begitulah cara masyarakat India. Ini adalah gambaran mengenai apa yang dapat dilakukan kelangkaan dan tekanan ekonomi terhadap manusia dimanapun ketika dibiarkan berlangsung. Namun di tengah sisi gelap itu ada kekuatan lain yang sama nyatanya. Ada gadis berusia 16 tahun yang harus menempuh perjalanan 3 jam sekali jalan menggunakan bus yang padat dan tidak selalu aman, hanya agar bisa kuliah di tempat yang dahulu bahkan tidak diizinkan dimasuki oleh ibunya. Ada pula perempuan-perempuan yang membangun organisasi masyarakat dari tingkat paling bawah, melawan kekerasan dalam rumah tangga dan ketidakpedulian lembaga pemerintah, satu keluarga demi satu keluarga. Ketangguhan mereka bukan catatan kecil dalam kisah ini. Boleh jadi, justru itulah bagian paling kuat dan paling menginspirasi dari semuanya. 3. Kehidupan di kawasan kumuh. Di tengah Mumbai, pusat keuangan India, berdiri Dharavi. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu tempat dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Sekitar 1 juta orang tinggal di lahan yang luasnya hanya kurang lebih 2,1 km persegi. Walaupun beberapa perkiraan tidak resmi menyebut jumlah penduduknya jauh lebih besar. Ganggannya membentuk labirin sempit yang hampir tidak mendapat sinar matahari. Di sebagian tempat, 2 orang bahkan sulit berjalan berdampingan. Keran air digunakan bersama dan hanya mengalir selama beberapa jam setiap hari. Atap dari seng dan asbes berdiri begitu rapat hingga nyaris saling menyentuh, membentuk lapisan yang menahan panas tropis di bawahnya. Tetapi ada satu hal penting yang sering disembunyikan oleh sebutan kawasan kumuh. Dharavi bukan tempat yang dipenuhi orang-orang yang hanya menunggu bantuan. Sebaliknya, kawasan ini seperti sebuah mesin produksi raksasa yang bekerja hampir tanpa henti. Ribuan bengkel kecil yang tidak selalu tercatat secara resmi menghasilkan barang kulit berkualitas, membuat keramik, memproduksi tekstil untuk ekspor, dan yang paling penting, mendaur ulang sebagian besar sampah kota Mumbai. Diperkirakan Dharavi mengolah sekitar 80% sampah padat Mumbai dan menghasilkan ekonomi informal bernilai ratusan juta dolar setiap tahun. Masyarakat yang hidup dan bekerja di sini tidak duduk menunggu seseorang datang menyelamatkan mereka. Mereka bekerja lebih lama, lebih keras, dan dalam kondisi yang jauh lebih berbahaya dibandingkan apa yang mungkin pernah dialami sebagian besar dari kita. Jika berjalan melalui gang-gangnya bersama pemandu lokal, Anda dapat bertemu remaja-remaja yang ambisius dengan kemampuan bahasa asing yang mungkin melampaui perkiraan Anda, para pengusaha dengan selera humor tajam, serta keluarga yang memiliki kebanggaan mendalam terhadap hidup mereka. Kebanggaan itu tidak diukur berdasarkan luas rumah, dan kebanggaan itu benar-benar nyata. Namun di sisi timur Mumbai, pemandangan lain menunggu. Di sana terdapat Deonar, gunung sampah mengerikan yang tingginya dapat menyamai gedung 18 lantai. Tempat ini secara resmi termasuk salah satu lokasi pembuangan sampah tertua sekaligus terbesar di Asia. Lebih dari 20 juta ton metrik sampah yang membusuk tersimpan di sana. Penelitian menemukan bahwa tingkat pencemaran tanah dan udara di kawasan tersebut dapat mencapai beberapa kali batas aman.
Setiap jam, ribuan kilogram gas metana yang sangat mudah terbakar dilepaskan ke atmosfer. Meski demikian, masyarakat miskin dan terpinggirkan tetap hidup tepat di sekitarnya. Siang dan malam mereka menghirup udara tercemar, kemudian memilah limbah medis, potongan logam tajam, makanan busuk, dan berbagai sampah lain dengan tangan kosong, demi menemukan sedikit plastik yang masih dapat dijual dengan harga sangat murah. Inilah salah satu ironi paling keras Mumbai. Sebuah kota dengan kekayaan luar biasa dan kemampuan membangun proyek bernilai miliaran dolar masih bergantung pada warga termiskinnya untuk memilah gunung sampah secara manual. 4. Angka di balik kemiskinan. Ketika kemiskinan diberi angka, ia tidak lagi terdengar seperti konsep yang jauh. Menurut Indeks Kemiskinan Multidimensi Global tahun 2025, sekitar 2,32 juta penduduk India masih hidup dalam kemiskinan. Dan ukuran ini tidak hanya melihat berapa banyak uang yang dimiliki seseorang. Ia juga memperhitungkan apakah keluarga memiliki akses terhadap air bersih, sanitasi yang layak, gizi yang cukup, serta pendidikan. Namun, ada angka lain yang sama pentingnya. Sejak 2005, hampir 400 juta orang berhasil keluar dari kemiskinan. Itu merupakan salah satu penurunan kemiskinan tercepat yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Dua kenyataan tersebut benar pada saat yang sama. India telah membantu ratusan juta orang keluar dari kemiskinan. Tetapi ratusan juta lainnya masih menunggu giliran. Lalu mengapa kemiskinan tetap begitu sulit dihapus? Sebagian jawabannya terletak pada bentuk pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pertumbuhannya nyata, tetapi manfaatnya tidak selalu tersebar merata. Kekayaan banyak terkonsentrasi di kota dan pada sektor-sektor yang membutuhkan tenaga ahli, seperti insinyur perangkat lunak, bukan pada puluhan juta orang yang memiliki pendidikan terbatas dan tidak mempunyai pekerjaan formal. Kekayaan terus meningkat. Tapi peningkatan itu juga harus ke tempat yang paling membutuhkannya. 5. Tanpa air bersih, tanpa toilet. Bagi ratusan juta masyarakat India, air minum yang aman dan toilet yang layak masih belum menjadi sesuatu yang pasti. Organisasi Kesehatan Dunia bersama Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa terus memantau persoalan ini. Kemajuan besar memang telah terjadi, namun sebagian besar masyarakat masih belum memperoleh layanan air minum atau sanitasi yang benar-benar dikelola dengan aman, dan praktik buang air besar di ruang terbuka belum sepenuhnya berakhir. Bayangkan dampaknya terhadap tubuh manusia. Air yang membawa penyakit membuat anak-anak jatuh sakit berulang kali. Mereka kehilangan waktu sekolah dan masa pertumbuhan yang tidak mungkin diputar kembali. Bagi keluarga yang tidak memiliki toilet, perempuan terkadang harus menunggu hingga malam demi memperoleh sedikit privasi. Dan penantian itu dapat membawa risiko terhadap keselamatan mereka. Karena itu, satu pipa yang tidak tersedia tidak pernah hanya menjadi persoalan satu pipa. Ketiadaan infrastruktur kecil dapat mengubah seluruh pola kehidupan sebuah keluarga. Penyebabnya juga bukan sesuatu yang misterius. Kota-kota berkembang lebih cepat daripada jaringan air dan sanitasi yang mampu dibangun. Penduduk datang terlebih dahulu. Infrastruktur menyusul jauh kemudian. Dan dalam beberapa kasus, infrastruktur itu tidak pernah benar-benar tiba. 6. Udara yang mematikan. Setiap musim dingin, Delhi seperti menghilang. Bukan karena kabut biasa. Kota itu tertutup kabut polusi begitu tebal hingga matahari tampak pucat dan garis cakrawala perlahan lenyap dari pandangan. Tahun demi tahun, ibu kota India berada di antara kota dengan pencemaran udara terburuk di dunia. Kadar partikel halusnya dapat meningkat hingga berkali-kali lipat dari batas yang dinilai aman oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Dan ini bukan sekadar persoalan rasa tidak nyaman ketika bernapas. Konsekuensinya dihitung dalam kehidupan manusia. Berbagai penelitian mengenai pencemaran udara di India mengaitkannya dengan ratusan ribu kematian dini setiap tahun. Beberapa perkiraan bahkan menempatkan jumlahnya di atas 1 juta. Paru-paru menua lebih cepat. Anak-anak menghirup udara tercemar, bahkan sebelum mereka mampu berjalan. Sekolah terkadang harus ditutup karena udara di luar dianggap berbahaya. Penyebabnya merupakan gabungan banyak hal. Pembakaran sisa tanaman di lahan pertanian sekitar kota, kendaraan, industri, dan kondisi geografis yang membuat udara tercemar terperangkap selama musim dingin seperti berada di bawah sebuah tutup raksasa. Solusinya sebenarnya tersedia. Masalahnya adalah penerapannya berjalan lambat karena pencemaran melintasi batas antar daerah dan tidak ada satu lembaga saja yang sepenuhnya menguasai seluruh persoalan.
TDJ. Apa yang sebenarnya ada dalam makanan? Sebuah survei keamanan pangan nasional pernah menemukan fakta yang mengkhawatirkan. Sebagian sampel susu dan makanan tidak memenuhi standar keamanan atau kualitas yang telah ditetapkan India sendiri. Namun lembaga pengawas juga memberikan catatan penting. Sebagian besar susu secara umum dinilai aman. Meski demikian, sebagian sampel ditemukan mengandung zat pencemar yang seharusnya tidak dikonsumsi manusia. Pada saat yang sama, banyak makanan jalanan dijual di luar jangkauan pemeriksaan rutin. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ikuti perjalanan makanan dari awal hingga sampai kepada konsumen. Rantai distribusinya panjang, pengawasannya tidak selalu kuat, dan di suatu titik, seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan mengambil jalan pintas. Sedikit air ditambahkan di satu tempat. Bahan yang lebih murah menggantikan bahan asli di tempat lain. Ketika produk akhirnya sampai ke sebuah keluarga, sulit mengetahui apa saja yang telah berubah di sepanjang jalurnya. Dan ketika terjadi masalah kesehatan, kelompok yang paling menderita biasanya justru mereka yang paling tidak mampu membayar biaya rumah sakit. Bagi negara yang harus memberi makan sekitar 1,5 miliar penduduk, jarak antara aturan di atas kertas dan kenyataan di lapangan merupakan krisis tersendiri. Peraturannya ada. Namun penegakan hukum di negara sebesar India tidak mungkin menjangkau setiap kios dan setiap tempat produksi susu secara sempurna. Leblam, terjebak dalam dunia kerja. Sebagian besar tenaga kerja India hidup tanpa perlindungan ekonomi yang kuat. Menurut Organisasi Perburuan Internasional, mayoritas pekerja berada di sektor informal. Tidak ada kontrak, tidak ada pensiun, tidak ada pembayaran ketika sakit. Jika pekerjaan berhenti hari ini, penghasilan juga dapat berhenti pada hari yang sama. Dan kerentanan seperti inilah yang membuka ruang bagi eksploitasi. Pada sisi yang paling keras, jurnalis bahkan pernah mendokumentasikan jaringan yang mengatur aktivitas mengemis dan mengambil keuntungan dari orang-orang yang mereka kendalikan. Seseorang yang terlihat mengemis di pinggir jalan belum tentu dapat menyimpan uang yang berhasil ia kumpulkan. Sekali lagi, akar persoalannya kembali ke masalah yang sama. Jumlah pekerjaan formal terlalu sedikit. Arus penduduk terus bergerak dari desa menuju kota untuk mencari kesempatan apapun yang tersedia. Sementara itu, kemampuan pengawasan terlalu terbatas untuk melindungi setiap orang. Kemajuan memang terjadi. Program sosial terus diperluas. Tetapi sampai sekarang, masih ada lubang besar dalam jaringan perlindungan tersebut. Dan jutaan orang dapat jatuh melewatinya. Semiman, dua wajah India dalam satu negara. Ada satu angka yang merangkum sebagian besar cerita ini. 1% penduduk terkaya India menguasai lebih dari 40% seluruh kekayaan negara. Menurut Oxfam, keadaan tersebut menempatkan India di antara negara-negara dengan ketimpangan paling tinggi di dunia. Jika dilihat dari sisi sebaliknya, gambarnya bahkan lebih tajam. Separuh penduduk terbawah yang jumlahnya mencapai ratusan juta orang, hanya berbagi sebagian kecil dari kekayaan yang tersisa. Di Mumbai, dua wajah India itu bahkan dapat berada dalam satu pemandangan. Salah satu rumah pribadi termahal yang pernah dibangun di dunia, sebuah menara yang menjadi tempat tinggal satu keluarga miliarder, berdiri hanya beberapa kilometer dari kawasan kumuh yang telah kita bahas. Negara yang memiliki sangat banyak miliarder. Negara yang berhasil mencapai bulan. Dan pada saat yang sama, sebuah keluarga memilah sampah dengan tangan demi mendapatkan makanan. Kota yang sama. Hari yang sama. Kesenjangan ini juga bukan semata-mata hasil nasib buruk. Ia dipertahankan oleh cara sistem ekonomi dan sosial terbentuk. Pertumbuhan banyak mengalir menuju modal dan pusat perkotaan. Sementara itu, jaringan perlindungan sosial belum pernah cukup luas untuk menjangkau semuanya. Ini bukan kesalahan satu orang. Ini adalah bentuk dari sebuah sistem yang jauh lebih besar. 10. Harga dari korupsi. Dalam Indeks Persepsi Korupsi yang diterbitkan setiap tahun oleh Transparency International, India berada di bagian bawah dari keseluruhan peringkat dunia. Bagi keluarga biasa, korupsi bukan sekadar angka dalam sebuah berita. Korupsi bisa berupa uang kecil yang harus dibayar agar dokumen segera diberi cap. Bisa berupa pembayaran yang diselipkan di atas meja untuk memperoleh layanan yang seharusnya gratis. Berbagai survei pernah menempatkan India di antara negara Asia dengan tingkat praktik suap sehari-hari yang cukup tinggi, dan dampaknya menjalar jauh. Dana yang sebenarnya diperuntukkan bagi bantuan sosial, jalan, atau sekolah dapat berkurang sebelum mencapai masyarakat miskin. Sebagian jatah pangan hilang di satu tempat,
dana pensiun tidak pernah sampai di tempat lain. Orang-orang yang seharusnya paling dibantu oleh sistem justru menjadi kelompok yang paling mudah kehilangan manfaatnya. Inilah salah satu mekanisme yang membuat kemiskinan terus berputar meskipun grafik pertumbuhan ekonomi bergerak naik. Tetapi di sini juga ada perkembangan positif. Pembayaran digital dan identitas digital mulai membantu menutup sebagian kebocoran tersebut. Bantuan dapat dikirim langsung kepada penerima tanpa harus melewati terlalu banyak perantara. Itu adalah secure inch bait. 11. Negara yang terus dipenuhi manusia. Menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia bukan hanya perkara statistik. Tekanannya dapat dirasakan langsung ketika berdiri di sebuah peron kereta api. Kota-kota tumbuh lebih cepat daripada jalan raya, perumahan, dan transportasi umum yang tersedia. Kereta dapat dipenuhi penumpang melampaui kapasitas. Hunian yang benar-benar terjangkau selalu terasa kurang. Namun lihat India dari sudut lain, dan kemampuannya juga luar biasa. Negara ini mengoperasikan jaringan pos terbesar di dunia, dengan lebih dari 150.000 kantor pos yang bahkan menjangkau desa-desa terpencil. India juga menjalankan salah satu jaringan kereta api tersibuk yang pernah dibangun, menggerakkan sebuah negara raksasa di atas rel. Keajaiban dan kelebihan beban itu hadir secara bersamaan. Mengapa tekanan tersebut begitu besar? Karena urbanisasi bergerak lebih cepat daripada kemampuan kota untuk membangun. Setiap tahun, jutaan orang meninggalkan desa dan menuju pusat perkotaan demi mengejar peluang dari pertumbuhan ekonomi yang sama seperti yang kita bicarakan sejak awal. Masalahnya, banyak kota tidak pernah dirancang untuk menampung arus manusia sebesar itu. Namun ada sisi lain dari persoalan tersebut. Jumlah penduduk yang sangat besar dan relatif muda juga menjadi salah satu mesin pertumbuhan India. Mereka adalah tenaga kerja yang diam-diam diinginkan banyak negara lain yang justru sedang menghadapi masyarakat yang semakin menua. Kerumunan yang membuat peron kereta kewalahan adalah kerumunan yang sama yang membantu menggerakkan kebangkitan negara ini. 12. India yang jarang diketahui orang luar. Setiap 12 tahun di tepian Sungai Suci tempat aliran air bertemu secara fisik sekaligus spiritual, berlangsung sebuah peristiwa yang hampir tidak memiliki tandingan di dunia. Kumbh Mela. Dalam Mahakumbh, ratusan juta umat berkumpul selama beberapa minggu di sebuah kota sementara raksasa untuk berdoa dan mandi di perairan suci. Pertemuan tahun 2019 diperkirakan didatangi sekitar 240 juta peziarah. Skalanya begitu besar sehingga Badan Antariksa Eropa pernah memotret kumpulan manusia tersebut dari orbit. Ikuti salah satu sungai suci itu menuju kota kuno Varanasi, dan kita akan menemukan salah satu ritual yang paling sakral dalam tradisi Hindu. Di Manikarnika Ghat, upacara kremasi dilakukan di ruang terbuka tanpa henti, siang maupun malam, sebagaimana telah berlangsung selama berabad-abad. Dalam keyakinan Hindu, dikremasi di tempat tersebut dipercaya dapat membebaskan jiwa dari siklus kematian dan kelahiran kembali. Di sini, kematian tidak selalu disembunyikan jauh dari kehidupan sehari-hari. Ia hadir secara terbuka sebagai bagian dari keyakinan dan harapan spiritual. Kemudian ada bangunan-bangunan yang terasa seperti berasal dari dunia khayalan. Chanbauri di Rajasthan adalah sebuah sumur bertingkat kuno yang turun sekitar 13 tingkat ke dalam bumi. Sekitar 3.500 anak tangga tersusun dalam pola geometris yang hampir sempurna. Struktur itu dibangun sekitar 1000 tahun lalu untuk mencapai sumber air yang sulit diperoleh. Jauh di ketinggian Himalaya yang membeku terdapat Rupkund yang terkenal sebagai Danau Tengkorak. Di kawasan itu ditemukan sisa tulang belulang ratusan manusia dari masa lampau. Sebuah penelitian genetika besar yang diterbitkan pada 2019 mengejutkan dunia ilmiah setelah menemukan bahwa sebagian individu tersebut memiliki hubungan genetika yang dapat ditelusuri hingga kawasan Mediterania. Sampai sekarang, tidak ada penjelasan sejarah yang sepenuhnya memastikan bagaimana dan mengapa mereka dapat berada di sana. Lalu, tentu saja ada Taj Mahal. Bangunan marmer putih yang terlihat berubah warna mengikuti cahaya sepanjang hari. Sebuah makam raksasa yang lahir dari duka mendalam dan kemudian menjadi salah satu lambang cinta abadi paling terkenal di dunia. Ironisnya, bangunan yang begitu terkenal itu sekarang harus menghadapi ancaman dari pencemaran modern yang juga menyelimuti banyak wilayah India. Kembali ke hiruk-pikuk Mumbai, terdapat sistem lain yang sama menakjubkannya.
Para dabawala mengantarkan ratusan ribu kotak makan rumahan kepada pekerja kantor setiap hari. Sistem penyortiran mereka terkenal memiliki tingkat ketepatan yang luar biasa tinggi, hingga metode kerjanya terus dipelajari oleh sekolah bisnis Harvard. Dari gurun yang membakar hingga salju Himalaya yang membeku, dari hutan hujan hijau di selatan hingga kuil-kuil gua kuno yang dipahat langsung dari pegunungan batu. India terasa bukan sekadar sebuah negara biasa. Ia lebih menyerupai sebuah anak benua yang sangat beragam dan disatukan ke dalam satu batas politik. Lalu muncul pertanyaan terakhir. Mengapa perubahan tetap terasa lambat di negara dengan kekayaan, kemampuan, dan jumlah manusia berbakat sebesar ini? Karena berbagai persoalan berat tersebut saling mengikat. Jumlah penduduk, pertumbuhan yang tidak merata, penegakan aturan yang lemah, korupsi, kota-kota yang berkembang terlalu cepat, tarik satu benang dan benang lainnya masih menahan simpulnya. Dan masalah seperti ini bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki masyarakat India. Ini adalah tantangan yang dapat muncul ketika sebuah negara raksasa berusaha dengan sangat cepat dalam rentangnya satu generasi.